Jadi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan melakukan survei sambungan baut pada jembatan. Saksikan video kami selengkapnya. Kami dari kelompok 6, berikut adalah cuplikan survei kami. Nah guys, jadi kami telah selesai melakukan pengukuran sambungan baut pada jembatan kami. Selanjutnya, saksikan penjelasan hasil survei kami. See you guys! Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu kami, Ibu Fatima Insania Rahab STMT. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gilbert Gideon dengan NIM 22058. Nama saya Stewart Ongso dengan NIM 22047. Nah, setelah melakukan survei, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil survei kami mengenai Studi kasus perencanaan sambungan baut pada struktur rangka baja jembatan Jalan Kejaksaan Medan. berikut penjelasan kami. Nah, jadi pokok bahasan pada penjelasan kami kali ini, yang pertama ada pengertian jembatan rangka baja, selanjutnya teori tentang sistem sambungan, jenis-jenis sambungan, teori tentang baut, dan juga yang terakhir ada studi kasus. Nah, pertama kita masuk ke pengertian jembatan rangka baja. Jembatan baja merupakan jenis jembatan yang menggunakan baja sebagai bahan utama untuk komponen strukturalnya. Seperti contohnya itu balok, tiang, dan kabel. Baja ini dipilih karena kekuatannya yang tinggi, tahanan yang baik terhadap beban tarik, fleksibilitas dalam desainnya.
Menurut SNI 1729 tahun 2020, jembatan baja ini didefinisikan sebagai suatu struktur yang menggunakan baja sebagai bahan utama untuk elemen-elemen penahan bebannya, termasuk balok, kolom, rangka, dan juga sistem penggantung. Selanjutnya kita masuk ke sistem sambungan. Secara garis besar, suatu sambungan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada elemen yang disambung. Jadi, profil WF yang satu dengan lainnya itu akan disambung. Itulah yang disebut dengan elemen yang disambung. Selanjutnya ada jenis penyambung. Jadi jenis penyambung di sini itu ada baut, las, dan juga lainnya seperti paku keling. Yang ketiga ada pelat penyambung. Jadi pelat penyambung itu sebagai media untuk menyambung satu profil WF dengan profil lainnya. Kemudian penyambung pada struktur baja. Alat penyambung pada konstruksi baja merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan setiap elemen struktur satu sama lain. Pada struktur rangka baja, pelat ini digunakan sebagai tempat berkumpul atau bertemunya batang-batang. Adapun jenis alat penyambung yang umum digunakan pada sambungan struktur baja itu yang pertama ada sambungan baut, sambungan paku keling, dan juga sambungan las. Kemudian sambungan baut. Sambungan baut ini merupakan alat sambung yang menggunakan batang bulat berulir. Salah satu ujungnya berbentuk kepala baut dan ujung lainnya itu dipasang mur atau pengunci. Menurut SNI 1729 2020, sambungan baut ini memiliki beberapa jenis kekuatan nominal baut yang bergantung pada gaya bekerja dan tipe sambungan. Selanjutnya, sambungan las. Sambungan las ini merupakan sambungan yang menggunakan las untuk menyambung elemen struktur. Sambungan ini juga merupakan sambungan yang paling umum digunakan untuk menyambung elemen baja struktural selain sambungan baut. Nah, yang terakhir ada sambungan paku keling. Jadi sambungan paku keling ini merupakan sambungan permanen yang memiliki kepala di kedua sisinya setelah pemasangan. Untuk kelebihan dari sambungan paku keling ini, yang paling menonjol itu adalah tidak mudah kendur akibat getaran. Selain kelebihannya, sambungan paku keling ini juga memiliki kelemahan, yaitu sulit diganti selama masa perawatan. Nah, selanjutnya masuk ke mutu baut. Secara garis besar terdapat 2 mutu baut. Yang pertama ada baut biasa dan juga baut mutu tinggi. Untuk baut biasa itu sering kita sebut baut A307M, dan untuk baut mutu tinggi itu baut A325M dan A490M. Nah, pada SNI yang mengatur tentang mutu baut itu ada di tabel J3.1M, seperti yang ada pada slide berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuat tarik dan geser nominal pada baut. Pada SNI, kuat tarik dan geser nominal pada baut ini tertera pada tabel J3.2. Selanjutnya, ukuran dan lubang baut. Jadi, pada SNI itu diatur dalam tabel J3.3M seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya, jarak baut. Yang pertama, spasi minimum, di mana spasi minimum ini lebih besar sama dengan 2,67 dikali D, dan direkomendasikan spasi minimumnya mendekati 3 dikali D. Selanjutnya, jarak pusat baut ke tepi sambungan. Jarak pusat baut ke tepi sambungan ini sama dengan 12 dikali tebal plat yang disambung, tetapi harus lebih kecil sama dengan 150 mm. Kemudian spasi maksimum plat yang tidak mengalami korosi itu lebih kecil sama dengan 24 dikali T, tapi yang mengalami korosi itu 14 dikali T. Pada SNI, yang mengatur jarak tepi minimum baut itu terdapat pada tabel J3.4M. Selanjutnya, studi kasus struktur rangka jembatan. Kami mengambil studi kasus pada struktur rangka baja jembatan Jalan Kejaksaan, Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya ada dokumentasi. Yang pertama, mengukur jarak antar baut. Yang kedua, mengukur dimensi plat. Yang ketiga, mengukur diameter baut. Yang keempat, mengukur tebal plat. Selanjutnya ada data survei. Panjang jembatan 45 meter, lebar jembatan 9 meter, tinggi jembatan 5,5 meter, diameter lubang baut 2 cm, diameter baut 3,25 cm, jarak antar baut bervariasi 6-12 cm, tebal plat 1,2 cm, tinggi plat 103 cm, jumlah baut 64 buah, fungsi bangunan jembatan. Jenis sambungan sejajar, sambungan baut, mutu baja BJ50 asumsi, mutu baut A490 di luar bidang geser. A490 digunakan karena memiliki kekuatan tarik yang tinggi sehingga bisa menerima kapasitas beban yang lebih besar. Selanjutnya profil IWF 300-310 15 mm, B lebar sayap 300 mm, D tinggi profil 300 mm, TW tebal badan 10 mm, TF tebal sayap 15 mm. Selanjutnya skema sederhana jembatan yang dimodelisasikan menggunakan AutoCAD 2023. Di sini terlihat panjang jembatan 45 meter dan tinggi jembatan 5,5 meter. Selanjutnya, profil IWF
yang dimodelisasikan menggunakan AutoCAD 2023. Di sini kami mengambil profil 300-300-10-15 mm. Berikut informasi data profil baja. Kami mengambil dari tabel profil konstruksi baja Insinyur Rudi Gunawan, seperti yang terlihat di sini. Selanjutnya, terdapat tabel sifat mekanis baja struktural berdasarkan mutu baja. Di sini kami mengambil BJ50 karena merupakan baja mutu tinggi yang memiliki kekuatan baik untuk melintasi rintangan yang panjang misalnya sungai atau lembah dan beban besar seperti kendaraan berat. Berikut modelisasi baut menggunakan AutoCAD 2023. Berdasarkan hasil survei kami, sini terdapat jarak antar baut yang bervariasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembebanan pada jembatan. Yang pertama ada beban mati. Di sini beban mati yang kami gunakan itu ada beban aspal dan beban WF-nya. Di mana beban aspal itu dimensi dikali berat jenisnya, dan juga beban WF-nya itu berat dari WF itu sendiri dikali panjangnya. Nah, setelah kami melakukan survei, kami dapat itu beban aspalnya 1.485 kg dan juga beban WF-nya itu 4.230 kg. Ketika dijumlahkan maka hasilnya 5.715 kg atau 5,715 ton. Kemudian untuk beban hidupnya di sini kami gunakan itu ada beban truk, beban mobil, beban sepeda motor, dan juga beban pejalan kaki. Untuk hasilnya itu adalah 8,632 ton. Nah, selanjutnya kita masuk ke kombinasi pembebanan pada jembatan. Di sini kami menggunakan metode LRFD. Yang pertama ada 1,4 dikali D, didapat 8,001 ton. Yang kedua 1,2D ditambah 1,6L didapat 20,668 ton. Nah, jadi kami mengambil PU yang terbesar yaitu 20,668 ton atau 206,68 kN. Selanjutnya untuk perhitungan analisis strukturnya, di sini yang pertama ada penentuan titik sokongan, di mana di sini ada detail baut yang akan kami gunakan untuk melakukan perhitungan. Selanjutnya untuk menghitung gaya dalam, yang pertama ada beban terfaktor atau PU-nya itu seperti yang sudah didapatkan tadi itu sebesar 206,68 kN. Nah, untuk momennya pada masing-masing tumpuan itu terdapat gaya sebesar 103,34 dan juga dikali 5. Jadi 5-nya itu jarak dari tumpuan ke titik buhul. Didapatlah 516,7 kN. Selanjutnya untuk gaya lintangnya itu 206,68 dibagi 2 didapat 103,34 kN. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan batang tarik, di mana di sini terdapat data-data untuk melakukan perhitungan batang tarik. Yang pertama itu ada profil WF, mutu baja, FUFY, luas brutonya, diameter lubang baut, panjang batang, tebal, dan juga jari-jari inersia. Yang pertama ada keruntuhan leleh, dengan rumus PN sama dengan tegangan leleh dikali luas brutonya, didapatlah 3.474.200 Newton. Nah, kemudian dikalikan dengan faktor tahanannya, didapat 3.126.780 Newton. Selanjutnya untuk keruntuhan fraktur, luas netonya itu A gross dikurang N kali D kali T, didapatlah 10.660 mm kuadrat. Untuk faktor syaratnya itu U sama dengan 1, maka luas efektifnya itu dikalikan dengan U, didapatlah 10.660 mm kuadrat. Selanjutnya PN-nya itu tegangan runtuh dikali luas efektifnya, didapatlah 5.330.000 Newton. Selanjutnya dikalikan dengan faktor tahanannya yaitu 0,75, didapatlah 3.997.500 Newton. Nah, selanjutnya dari kedua jenis keruntuhan tadi, maka nilai PN terkecil yang kita pakai sebesar 3.126.780 Newton. Nah, untuk syarat kekuatannya itu PU harus lebih kecil sama dengan PN-nya. Di mana PU tadi itu didapat 206.680 Newton, dan untuk PN-nya itu 3.126.780 Newton. Maka syarat kekuatan tadi dinyatakan aman. Selanjutnya kita cek kelangsingannya, di mana dengan rumus lambda sama dengan panjang batang dibagi jari-jari gerasi, didapatlah 38,168. Nah, ini lebih kecil dari 300, maka kelangsingannya itu dinyatakan aman. Sehingga batang dengan profil UHF 300 x 300 x 10 x 15 mm itu mampu menahan gaya tarik yang terjadi. Selanjutnya perhitungan batang tekan. Di sini terdapat data-data seperti profil IWF, mutu baja, FU, FY, tinggi profil, lebar sayap profil, tebal web, tebal flange, jari-jari sudut,
momen inersia terhadap sumbu X, momen inersia terhadap sumbu Y, radius girasi terhadap sumbu X, radius girasi terhadap sumbu Y, luas bruto, modulus elastisitas baja. Yang pertama, periksa klasifikasi elemen penampang, lalu cari rasio lebar terhadap tebal, atau elemen tekan komponen struktur yang menahan tekan aksial. Yang kedua, berdasarkan tabel B4.1a, SNI 1729/2020, maka dapat dihitung seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama, sayap atau flange, lambda lebih kecil sama dengan lambda R, lambda rumusnya B per T, lambda R rumusnya 0,56 akar E bagi FY. Didapatkan hasil 10 lebih kecil sama dengan 14,7, di mana merupakan elemen non-langsing. Yang kedua, badan atau web. H sama dengan D kurang 2 kali TF tambah R0, didapatkan hasil 234 mm. Lambda lebih kecil sama dengan lambda R, lambda rumusnya H per TW, lambda R rumusnya 1,49 akar E bagi FY. Didapatkan hasil 23,4 lebih kecil sama dengan 39,13, di mana merupakan elemen non-langsing. Yang ketiga, untuk penampang IWF dengan elemen non-langsing, maka memperhitungkan tekuk lentur, flexural buckling FB, dan tekuk torsi torsional buckling TB. Yang keempat, penentuan kasus E melalui tabel E1.1 pada SNI 1729/2020. Karena menggunakan profil IWF dan klasifikasi elemen penampang non-langsing, kemungkinan keruntuhan yang terjadi adalah tekuk lentur FB atau tekuk torsi TB. Selanjutnya, kuat tekan nominal terhadap tekuk lentur, flexural buckling FB, E3, K sama dengan 1 sendi-sendi, LC per R sama dengan K kali L per R, hasil yang didapatkan sama dengan 66,58. Selanjutnya, 4,71 akar E per FY, hasilnya sama dengan 123,68. Karena LC per R lebih kecil 4,71 akar E per FY, maka FCR sama dengan 0,658 pangkat FY per FE dikali FY. FE sama dengan Pi kuadrat dikali E per LC per R kuadrat. Hasilnya sama dengan 445,29 MPa. FCR sama dengan 0,658 pangkat FY per FE dikali FY, hasilnya sama dengan 220,8 MPa. PN sama dengan FCR dikali AG, hasilnya sama dengan 2.645.184 Newton atau 2.645,184 kN. Selanjutnya, kuat tekan nominal terhadap tekuk torsi, torsional buckling TB, E4. Yang pertama, konstanta Pilin, Werping konstan atau CW untuk profil IWF simetris ganda. CW sama dengan Y dikali H kuadrat per 4. Hasilnya sama dengan 9,24 dikali 10 pangkat 11 mm pangkat 6. Yang kedua, modulus geser, G sama dengan 77.200 MPa. Yang ketiga, konstanta torsi atau J sama dengan sepertiga BT pangkat 3, sama dengan sepertiga 2 kali B dikali TF pangkat 3 ditambah H dikali TW pangkat 3. J hasilnya sama dengan 753.000 mm pangkat 4. Yang keempat, faktor panjang efektif untuk tekuk torsi diambil KZ sama dengan 1. Yang kelima, untuk profil struktur simetris ganda, FE sama dengan Pi kuadrat dikali E dikali CW per KZ dikali L kuadrat ditambah G dikali J dikali 1 per IX tambah IY. FE-nya sama dengan 482,83 MPa. FCR sama dengan 0,658 pangkat FY per FE dikali FY.
Hasilnya sama dengan 225,54 MPa. PN sama dengan FCR dikali AG. Hasilnya sama dengan 2.701.969,2 Newton atau 2.701,9692 kN. Selanjutnya, cek kekuatan. Dari kedua nilai PN diambil yang terkecil. E3 PN-nya sama dengan 2.645,184 kN. E4 PN-nya sama dengan 2.701,9692 kN. Yang diambil adalah E3. Maka kemungkinan yang terjadi keruntuhan teku lentur FB. Sehingga PPN sama dengan 0,9 dikali 2645,184 kN. Hasilnya sama dengan 2380,67 kN. Syarat kekuatan PU lebih kecil sama dengan PPN. 206,68 kN lebih kecil sama dengan 2380,67 kN. Maka kolom dengan profil IWF 300-310-15 mm mampu menahan beban tekan yang terjadi, yaitu PU sebesar 206,68 kN. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan tebal plat sambungan. Diketahui bahwa HW sama dengan D kurang 2 dikali TF tambah RO. Didapatlah hasilnya 234 mm. Selanjutnya ada AW, di mana rumusnya HW dikali TW, didapatlah hasilnya 2340 mm². Selanjutnya ada ABS dengan rumus AW dikali D per HW kuadrat. Didapatlah hasilnya 3846,154 mm². Sehingga tebal plat sambungannya didapatlah 16,436 mm. Diambillah tebal plat sambungan itu 20 mm. Berikut informasi terkait data pada tebal plat sambungan yang diketahui, di mana M-nya itu 516,7 km/m atau kalau dalam kilogram meter itu 51.670 atau 5.167.000 kg cm. Kemudian EV-nya itu 290 MPa atau 2.900 kg per cm². HBS-nya itu 20 cm, di mana HBS-nya ini lebih kecil dari HW-nya, yaitu HW-nya 23,4 cm. Kemudian TBS-nya itu 2 cm. Nah, adapun panjang plat sambungan secara matematis diperoleh dengan rumus LBS minimum itu M per FY kali HBS kali TBS, didapatlah 44,54 cm. Kemudian dibulatkan ke atas, maka LBS-nya itu 50 cm untuk satu plat. Nah, selanjutnya D lubang efektifnya didapat dari tabel sebesar 22 mm. Kemudian untuk luas bautnya itu dengan rumus 1/4 VD kuadrat, di mana didapat 379,94 mm² atau 3,79 cm². Selanjutnya untuk agrosnya itu TBS dikali HBS didapat 40 cm² atau 4000 mm². Untuk luas netonya itu agros dikurang N kali D kali TBS didapatlah 2240 mm² atau 22,4 cm². Untuk AN max-nya itu 85% dikali agros, didapatlah 3400 mm² atau 34 cm². Untuk AN minimumnya itu sama dengan luas efektifnya, yaitu U dikali AN, sama dengan 3400 mm² atau 34 cm². Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan tahanan plat sambungan. Yang pertama ada tahanan leleh dengan rumus VTN sama dengan faktor tahanan dikali EV kali AG. Didapatlah sebesar 1.044.000 Newton atau 1.044 kN. Untuk tahanan frakturnya, VTN sama dengan faktor tahanan dikali FU kali AE. Didapatlah sebesar 1.275.000 Newton atau 1.275 kN. Maka di sini kita ambil tahanan yang terkecil, yaitu 1.000
44 kN. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan tahanan sambungan baut, di mana di sini kami mengambil baut A490 dan juga ulirnya di luar bidang geser. Jadi untuk FNT-nya itu 780 MPa dan juga FNV-nya itu 579 MPa. Nah, perhitungannya sebagai berikut. V dikali R FNV-nya itu sama dengan faktor tahanannya dikali FNV dikali AB, didapatlah sebesar 164.988,945 Newton per baut atau 164,988 kN per baut. Untuk RNT-nya itu dengan rumus faktor tahanannya dikali FNT dikali AB, didapatlah sebesar 222.264,9 Newton per baut atau 222,264 kN per baut. Di sini untuk tahanannya kita ambil yang paling kecil, yaitu 164,988 kN per baut. Selanjutnya, cek kekuatan baut. Yang pertama, momen sama dengan PU dikali eksentrisitas. Momen sama dengan 516,7 kN. PU-nya sama dengan 206,68 kN dikali eksentrisitas. Eksentrisitas sama dengan 2,5 meter sama dengan 250 cm. Yang kedua, sima X kuadrat ditambah sima Y kuadrat sama dengan 4 baut dikali jaraknya 12 ditambah 12 ditambah 8/2 dikuadratkan ditambah 8 baut dengan jarak 12 tambah 8/2 dikuadratkan ditambah 8 baut dengan jarak 8/2 dikuadratkan ditambah 10 baut dengan jarak 8,3 ditambah 8,3/2 dikuadratkan ditambah 10 baut dengan jarak 8,3/2 dikuadratkan. Didapatkan hasil sima X kuadrat sama dengan 5310 dan sima Y kuadrat sama dengan 1722,25. Selanjutnya ditambahkan hasilnya menjadi 7032,25 cm kuadrat. Yang ketiga, PU sama dengan RV sama dengan PU bagi NB sama dengan 26,68 dibagi 20 sama dengan 10,334 kN. Berikut adalah gambar sambungan baut yang ditinjau. Yang pertama, kekuatan baut akibat momen baut 1 dan 19. Rx sama dengan momen dikali jarak Y dibagi sima X kuadrat ditambah sima Y kuadrat sama dengan 516,7 dikali jarak Y-nya 8,3 tambah 8,3/2 dibagi 7032,25 sama dengan 0,915 kN. Ry sama dengan momen dikali jarak X dibagi sima X kuadrat ditambah sima Y kuadrat sama dengan 516,7 dikali jarak X-nya 12 ditambah 12 ditambah 8/2 dibagi 7032,25 sama dengan 2,057 kN. Ru sama dengan akar Rs kuadrat ditambah Ry tambah Rv kuadrat sama dengan hasilnya 12,42 kN. Ru lebih kecil sama dengan PRN. 12,42 kN lebih kecil sama dengan 164,988 kN. Hasilnya oke, aman. Yang kedua, kekuatan baut akibat momen baut 2 dan 20 dengan cara yang sama. Rx sama dengan 0,305 kN, Ry sama dengan 2,057 kN, Ru sama dengan 12,39 kN. Ru lebih kecil sama dengan PRN 12,39 kN, lebih kecil sama dengan 164,988 kN. Hasilnya oke, aman. Yang ketiga, kekuatan baut akibat momen baut 3, 15, 6, dan 18. Dengan cara yang sama, Rx sama dengan 0,914 kN, Ry sama dengan 1,175 kN, Ru sama dengan 11,54 kN.
RU lebih kecil sama dengan PRN. 11,54 kN lebih kecil sama dengan 164,988 kN. Hasilnya oke, aman. Yang keempat, kekuatan baut akibat momen. Baut 4, 16, 5, dan 17. Dengan cara yang sama, RS sama dengan 0,305 kN, RY sama dengan 1,175 kN, RU sama dengan 11,51 kN. RU lebih kecil sama dengan PRN. 11,51 kN lebih kecil sama dengan 164,988 kN. Hasilnya oke, aman. Yang kelima, kekuatan baut akibat momen baut 7, 11, 10, dan 14. Dengan cara yang sama, RX sama dengan 0,914 kN, RY sama dengan 0,294 kN, RU sama dengan 10,67 kN, RU lebih kecil sama dengan PRN. 10,67 kN lebih kecil sama dengan 164,988 kN. Hasilnya oke, aman. Yang keenam, kekuatan baut akibat momen baut 8, 12, 9, dan 13. Dengan cara yang sama, RX sama dengan 0,305 kN, RY sama dengan 0,294 kN, RU sama dengan 10,63 kN. RU lebih kecil sama dengan PRN. 10,63 kN lebih kecil sama dengan 164,988 kN. Hasilnya oke, aman. Selanjutnya, periksa interaksi geser dan tarik. Yang pertama, sigma Y kuadrat sama dengan 10 dikali 8,3 ditambah 8,3 per 2 ditambah 8,3 per 2 sama dengan 166 cm kuadrat. Yang kedua, cari nilai TU sama dengan MU dikali jarak Y per sigma Y kuadrat sama dengan hasilnya 38,75 kN per baut, dimana lebih kecil daripada PRNT, yaitu sama dengan 222,264 kN per baut. Hasilnya oke, aman. Yang ketiga, PU sama dengan PU per N sama dengan 206,68 dibagi 20 sama dengan 10,334 kN per baut, dimana lebih kecil daripada PRNP sama dengan 164,988 kN. Hasilnya oke, aman. Yang keempat, FRP sama dengan VU per AB sama dengan 10,334 dikali 1000 dibagi 379,94 sama dengan 27,2 MPa. Yang kelima, FACNT sama dengan 1,3 FNT dikurang FNT per PFNV dikali FRV harus lebih kecil sama dengan FNT. Sama dengan 1,3 dikali 780 dikurang 780 per 0,75 dikali 579 dikali 27,2 lebih kecil 780 MPa. Didapatkan hasil 965,14 MPa. Digunakan FACNT sama dengan 965,14 MPa. PRN sama dengan faktor tahanan dikali FACNT dikali AB sama dengan 0,75 dikali 965,14 dikali 379,94. Didapatkan hasil 275.021,47 Newton per baut, dimana lebih besar daripada TU sama dengan 38,75 kN per baut atau 275,02147 kN per baut, dimana lebih besar daripada TU sama dengan 38,75 kN per baut. Hasilnya oke, aman. Nah, berikut adalah dokumentasi kami selengkapnya. Nah, di sini untuk kesimpulannya,
Berdasarkan studi kasus atau survei, struktur rangka jembatan yang telah kami laksanakan dengan panjang 45 meter dan tinggi 5,5 meter, serta untuk ukuran UF-nya itu 300 x 300 x 10 x 15 mm, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk modelisasi jembatan kami gunakan itu AutoCAD 2023. Kemudian dari analisis batang tarik, kami peroleh keruntuhan leleh itu sebesar 3.126.780 Newton, dan juga keruntuhan frakturnya itu 3.997.500 Newton. Yang kami ambil itu keruntuhan lelehnya. Selanjutnya, dari analisis batang tekan, diperoleh tekuk lenturnya itu 2.645,184 kN, dan tekuk torsinya itu 2.701,9692 kN. Yang kami ambil di sini adalah tekuk lenturnya. Nah, selanjutnya tahanan pelak sambungan itu kami peroleh sebesar 1044 kN, dan tahanan sambungan baut kami peroleh sebesar 164,988 kN per baut. Dari siklus keseluruhan kekuatan baut, kami memperoleh kekuatan bautnya itu aman. Nah, dari pemeriksaan interaksi geser dan tarik, diperoleh juga nilai yang aman. Berikut adalah referensi kami, yaitu SNI 1729-2020, SNI 1725-2016, tabel baja Insinyur Rudi Gunawan, buku perencanaan struktur baja berdasarkan SNI 1729-2020, dan juga dari laporan kakak tingkat kami yang Stambuk 2021. Berikut presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih kami kepada Ibu Fatimah Insania Rahab yang telah membimbing kami dalam mata kuliah struktur baja 2 dan juga dalam penyelesaian tugas baja BL sambungan baut. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.